Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Fitriana dengan NIM A1C221041, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika dari kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan formasi konsep matematika lanjutan. Di sini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada konsep sebagai sebuah warisan budaya. Yang kedua, kekuatan pemikiran konseptual. Dan yang terakhir, ketiga, belajar konsep matematika. Pembahasan inilah yang akan kita jabarkan satu persatu. Matematika. Matematika merupakan bagian dari warisan budaya. Sebagai warisan budaya, matematika hadir sebagai solusi di tengah-tengah permasalahan kehidupan sosial masyarakat. Matematika memiliki sejarah panjang hingga tercipta serangkaian ilmu matematika yang begitu kompleks seperti saat ini. Sejarah mencatat bahwa matematika telah banyak digunakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, meskipun dalam bentuknya yang paling sederhana, seperti membilang atau mengukur. Perkembangan matematika hingga sekarang ini tidak terlepas dari hasil penemuan-penemuan para ahli matematika pada abad-abad sebelumnya. Karenanya, menurut Bell, sangat tidak adil apabila pembahasan tentang matematika hanya menekankan pada ide matematika modern saja, tanpa memberi perhatian yang sewajarnya pada sejarah matematika beserta para perintisnya. Mereka pada periode pertemuan ini, ilmuwan matematika memfokuskan diri mereka pada praktik atau teori dan teori, termasuk penentuan karakter dan masing-masing bidang kajian matematika yang tengah ditekuninya. Misalnya Euclid, seorang matematikawan asal Yunani yang mencetuskan aksioma Euclid sebagai asas dalam ilmu geometri, ilmu tentang bangun dan ruang. Pythagoras menemukan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Archimedes yang mengkaji persamaan parabola, hiperbola, dan elips. 6 serta masih banyak lainnya. Bidang kajian matematika dalam era permulaan mencakup bidang aljabar, matematika, geometri, trigonometri, dan kalkulus. Munculnya bidang kajian matematika di tengah-tengah masyarakat disadarinya adanya keinginan untuk dapat mensistematiskan pengalaman dan permasalahan dalam hidup, menata dan membuatnya mudah dimengerti dan diselesaikan. Setelah seseorang tahu di wilayah mana permasalahannya berada, maka akan semakin ringan seseorang menentukan teknik penyelesaian yang seharusnya digunakan.
bidang kajian matematika telah dikembangkan para cendekiawan sebelum berhadirnya Islam. Namun, bukan berarti cendekiawan Muslim tidak memiliki kontribusi apapun dalam bidang matematika. Cendekiawan Muslim mulai menunjukkan eksistensinya dalam mengembangkan matematika seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam seperti di India dan Yunani. Al-Khwarizmi misalnya adalah merupakan peneliti aljabar pada tahun 780 hingga 850 Masehi. Al-Khwarizmi berhasil meletakkan dasar-dasar ilmu algoritma setelah menyatukan matematika hasil kebudayaan Yunani dan India, khususnya cendekiawan Muslim. Sekarang kita berbicara mengenai bukti-bukti matematika dalam warisan budaya. Matematika itu muncul pada saat dihadapinya masalah-masalah yang rumit yang melibatkan kuantitas, struktur, ruang, atau perubahan. Mulanya, masalah-masalah itu dijumpai di dalam perdagangan, pengukuran tanah, dan kemudian astronomi. Kini, semua ilmu pengetahuan menganjurkan masalah-masalah untuk dikaji oleh para matematikawan, dan banyak masalah yang muncul di dalam matematika itu sendiri. Matematika, siapa yang berminat kepada matematika seringkali menjumpai suatu aspek estetika tertentu di dalam matematika. Banyak matematikawan berbicara tentang keanggunan matematika, estetika yang tersirat, dan keindahan di dalamnya. Kesederhanaan dan keumumannya dihargai. Terdapat keindahan di dalam kesederhanaan dan keanggunan bukti-bukti yang diberikan, semisal bukti Euclid, yaitu bahwa terdapat tak terhinggaan banyaknya bilangan prima. Berpikir konseptual adalah kemampuan untuk melihat hal-hal secara keseluruhan, mengidentifikasi isu-isu kunci, melihat hubungan dan menarik elemen bersama-sama ke dalam kerangka kerja yang koheren luas. Kompetensi ini menjelaskan kemampuan untuk menghubungkan berbagai aktivitas dan informasi kunci, untuk membuat koneksi, melihat pola dan tren, untuk menarik informasi bersama-sama ke dalam model dan kerangka kerja yang kemudian dapat digunakan untuk menafsirkan situasi yang kompleks dan mengidentifikasi fitur penting mereka. Nottingham, 2015, Desember 14. Menurut Hibbert dan Liverpool, berpikir konseptual adalah proses berpikir dengan menggunakan fakta dan konsep yang saling terkait satu sama lain
Sedangkan menurut Marpaung, berpikir konseptual adalah proses berpikir dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki berdasarkan hasil pelajaran sebelumnya dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Kemp, berpikir relasional adalah kemampuan untuk menghasilkan aturan atau prosedur khusus dan saling keterkaitan konsep matematika yang lebih umum. Zubaidah 2010. Dari beberapa pengertian berpikir konseptual tadi, maka berpikir konseptual dalam memecahkan masalah matematika adalah kemampuan siswa untuk membuat gambaran mental secara utuh dari objek-objek yang saling terkait dan menentukan objek kunci sebagai dasar untuk membuat strategi penyelesaian masalah matematika yang sedang dihadapi. Pentingnya berpikir konseptual. Berpikir konseptual sangat penting bagi seseorang dalam rangka menghadapi berbagai masalah. Pentingnya berpikir konseptual ini sebagaimana dipaparkan oleh Kemp 1987, bahwa berpikir konseptual memberi kekuatan besar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan membuat lingkungan agar menjadi bagian dari kita. Kontribusi lain dari kekuatan berpikir konseptual adalah berkaitan dengan pendeknya daya ingatan kita dan semakin tinggi konsep yang diwakili suatu simbol, semakin banyak pengalaman yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebanyakan yang dihadapi siswa yaitu terhadap suatu aturan yang mesti dihafalkan yang hampir tidak mempunyai arti. Ini tidak saja membosankan karena tidak mengerti, tetapi jauh lebih sulit karena tidak terhubung dan membutuhkan kerja keras untuk mengingat struktur konsep secara menyeluruh. Konseptual matematis umumnya berusaha menumbuhkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika yang berbeda dan mengurangi penekanan pada menghafal sekumpulan rumus dan prosedur. Banyak ahli matematika dan ahli kurikulum percaya bahwa pendekatan praktek terbaik adalah membantu siswa belajar memecahkan masalah dalam berbagai cara dan mempersiapkan mereka kepada tingkat matematika yang lebih tinggi. Santa 2008. Nah, mengenai berpikir konseptual terdapat penerapan berpikir konseptual dalam memecahkan masalah matematika. Marpaung, Zubaidah 2000, memberi ciri-ciri proses berpikir konseptual. Yang pertama, pada awal proses penyesuaian, sesudah membaca soal,
siswa mencoba merumuskan kembali soal dengan kalimat sendiri. Kedua, mencoba memecahkan soal atas bagian-bagian, lalu mencari hubungan antar bagian-bagian tersebut. Ketiga cenderung memulai pemecahan kalau sudah mendapat ide yang jelas. Keempat, jika penyelesaian sementara salah, soal kembali diuraikan atas struktur yang lebih sederhana. Kelima, suatu masalah tidak dipandang terlepas dari masalah lain. 6. Masalah lebih banyak diolah secara mental di dalam pikiran daripada dalam tindakan. 7. Menggunakan konsep dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan langkah demi langkah pemecahan masalah yang dilakukan. Belajar konsep matematika. Apa sih belajar konsep matematika itu? Matematika merupakan ilmu universal yang memegang peranan penting dalam perkembangan teknologi, sains, dan perkembangan daya pikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Pentingnya peranan matematika menjadikan pelajaran matematika diajarkan di setiap jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, bahkan sampai perguruan tinggi. Tidak hanya itu, di kehidupan sehari-hari pun kita sering berhubungan dengan matematika. Matematika ini bukanlah pengetahuan yang sering menyendiri, yang dapat sempurna karena dirinya sendiri. Tetapi adanya matematika ini terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Mengingat peranan matematika yang sangat penting, seharusnya matematika menjadi pelajaran yang diminati dan disenangi oleh siswa. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah seharusnya berjalan dengan baik dan menyenangkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Matematika tidak hanya bisa dipelajari dari kejadian-kejadian nyata sehari-hari, melainkan juga dari hal-hal yang secara tidak langsung kita alami. Bagian terpenting dalam pengajaran matematika bagaimana mengkomunikasikan ide-ide matematika dan tidak hanya menerima apa-apa yang tidak kita kuasai.
ada dua prinsip dalam mempelajari matematika. Yang pertama, konsep yang lebih tinggi yang dimiliki seseorang tidak dapat dikomunikasikan kepada siswa hanya dengan sebuah definisi. Yang kedua, dalam matematika, contoh-contoh selalu mendasari banyak konsep. Artinya, contoh-contoh itu harus dikuasai di dalam pemikiran siswa sehingga konsep-konsep itu dapat dikuasai oleh siswa. Diperoleh